Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong kulo kiai wong alim, jelas nak ngalim ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati, nah kan kiai tapi ra ngalim. Nah kulo nak dari wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati, untuk lo rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati apa? Nah sampean kiai tapi orang apa? Ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham. Lha boten iki nyata, sampe rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa ini? Kondinan rata susah. Padahal kita rata wiridan atau mau sisip. Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab itu saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhlu maksiatin kudirat alik. Anggap itu yang siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayang umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso omah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Wae wakisabu ala wong ngono ora ono sing apa wakisabu. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih, wae napa? Alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Nah itu sebagai wae napa? Alam. Ya itu kan urusan ini jenengan mbek pangeran, bukan urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditata. Begini, ulama dulu itu ngitung hidup hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu. Ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya itu pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Ini kalau santai saya bilang, Gus kok tidak punya beras? Tapi apa yakin nak sesuk urip malu? Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip. 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul. Cara pandang sampean itu kriminal betul. Juga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musito, Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang santri sing kawinan takwa khusyuk, salam tempel, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi, bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salam. Bayangno bojoku semaca, bawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semua orang tua aja bayangno bojoku nyuambut, digekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangop kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak
Jadi, nak kula boten sembayang napa Yogya ibu juku cek uta Islam. Nak sholat di madhep bulan ya sudah gitu kan. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek. Ya sudah nak sholat di madhep napa? Mulane sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya ikan asum kan gitu saya puasa. Kalau sampean usul-usul orang digekno kopi wong wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi Mas. Gus siapa pokai. Ini kula ora karep juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora sing ngaji aku kecil tidak pernah bayangkan. Sampean itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Ini tak boleh jadi dari pengiran, antara ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq dengan Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah, ninggalan apa? Ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ini paling aku mau ngapain nih suara. Paling uang nangis ke kegiatan. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu jual semua podium. Ngaji lambinan takwa kabeh, keturunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al-iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah satu iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah ma tafrahu bihi, mesti yakinlah ma tahzanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku ijek iman. Ya kan kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh. Yang ngaji saya gak seneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ya ora susah, miskola darah. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk-makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap la yadurru wa la yang. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang. Tidak ideal lama. Tapi kan saya ditektir ilmunya itu ideal. Jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soal ngawur. Saake mari kufuri pengiran nganggur ngeblak-balik cerita. Ada seorang wali karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali. Minta doa ditakdir enggak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jawab. Fa'ena adzau kufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pengiran kan sifat ghafurku ora nganggur. Makanya tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafuri pengiran efektif. Lara sampean kan ghafuris mbok kabeh. Dadi karek sajidul iqab. Karena maksiat sampean wis sering. Jadi sifat ghafuri wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sajidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sajidul iqab mau aktif mereka tidak punya malah pangeran bingung gak kok sifat ghafurin. Apa yang ada kok ghafur atau dosa tidak kok isa dulu kok gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tahu maksiat ghafur kok tak dakok kok ora tahu maksiat wong iku ora tahu apa. Tidak kok isa dulu kok gak mungkin ora tahu maksiat. Lah pangeran apa dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan wali kan.
Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidikon. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kau laku ceritani, aku ghafurur rahim. Tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kan inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane. Tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kalau baleni malik. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, jadi kata Sayyidina Umar, ana gulamun min bani Makhzum, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi amirul mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike, paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso, dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ono sing nyuci, ono sing husnudzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucuk, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki goyo-goyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku bisa mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok Gus ini Tuhan rasanya jenengan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi tak status oh makhluk itu ngomong ya sudah. Menjadi ringan kan kalau distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Nah di sini ini pentingnya orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang, ya. Menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berpisah sampai Allah dan tidak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kuwi. Saiki wis wayahe aku goleki kholik dak sing tak senengi malah mbok tangi. Cek bodhone kuwi. Saat-saat sing tak enteni malah mbok tangis. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanul firaq minkum wa awanul wisol bihabibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habibi kekasihku. Dia mengistilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane
mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi apa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal itu mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhirah Muhammad dan wa hizbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhirah Muhammad dan wa hizbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan suka. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai anak misalnya di dua saya ketemu gue jajan pentolan enam apa mau kesuwan bareng malah repot. Wes ganggu wong anak keleleran pak. Nah misalnya sampai kepentak kok hukum, uang nara pinter hukumnya takokan ya ringan, takok kita tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kaliber. Sampai rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ada sing iso jawab. Wong nak ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora patimu mutu. Iku wis kangelan to. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha apa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, yakin lama tafrohubi, yakin lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya seneng nyokol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai seneng ya. Di biro-biro, anakku gelem mulai nih ngomah. Misalnya minggat terus piye. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sampai. Biro-biro anak saya manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya, saya nggak Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzub. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya ya, orang jadi bupati enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngantar saya tarifnya minimalis sekali. Oh, kalau orang sudah makan gitu lah Allah katar mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil kudu sanggungnya agak. Masuk gue mobil gak sanggup agak. Barang gue sanggup agak kudu gue penderek. Masuk kiri wong suga kok wong tanpa penderek. Barang penderek maju. Masuk ora kena dikeloni jadi malah repot. Akhirnya gue wong ayu. Anak selingkuh dari sing itu malah perkara meneh. Ngomong kok ruwet menuruti tahapan-tahapan duniawi Makanya resep kalau ingin senang itu kon sholat. Maksudnya sholat dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan kena pasti Allah katardo. Pasti mudah melihat alam ini gitu. Ini satu sekelumit ya, dari resep seorang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama ini semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Terus kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunu ala akhtu wa ukhra wa ma akaltu luqmatan illa wa azunu ala alqam ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Sehingga setiap kunyahannya tetap semuanya bernada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan Allah. Kata Rasulullah, orang kayak kamu itu andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi makanya dulu Nabi itu sering ngendikan, andikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat nopo nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat nopo nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik.
Makanya Hikam punya resep al-mu'min yushiru sana Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean pas umat tapiil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanak. Selalu ana wong ngrasani ya ora, termasuk lali utange barang niku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kan apa? Janganlah Allah kata kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajati, apa nak sholat terus untuk duit ya ber nambah ber. Karena cara berpikir iso aja nak duit ya. Ini resep ya. Dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang begitu. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, kamu keliru, yang kamu kasihkan itu yang masih. Karena daging dipangan dewi kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi, beneran Aisyah, dagingnya mijek. Monggo ana tiyang malah ijek, sing nggo sudah kok malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi ya serbanan. Nah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Dia monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Zaman delok dawuh Aisyah, tengene tiba berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahul insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sabr. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis kaya Qur'an plek. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahul insan. Dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah Nabi ngoten kan wis sering kula Quran wis hafal mulang. Wasimatu Quran kula gampang nyepuro, sampeyan ngaji angop ora tau tak amuk. Yang saqulil insan kula bedina nasihati tiyang mulang. Wa yafsahu fil ihsan, ihsan tak de gampang. Kula mulang ora tau gawe tarik. Itu sakmene kudu podi, kudu wong dilo ya ora. Pokoke anggere ke Ahmadiyah ya salat madhep mulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan, serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, saya aku itu sunnah, teman jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, dia jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahul insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza diya haqqu wa lam yakun yaqdi marra'ahu badihatan haba wa idza da'ahu miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin hisau wa la. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunat, ya saya ngakui. Tapi sunnah terus karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi bu ya adil itu. Ini bukan kritik buatan, yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya man sanna sunnatan itu rata-rata ulama mana nih siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin dia datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin betul. Misalnya ono wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarat iki ngeturun puskesmas ya mbok terno. Wong melarat loro jeneng kono misale apa minyak kayu putih mbok tekan. Ora kok ngerti-ngerti kok ngurusan wali matul urus sing wajib. Piye?
Payah. Dolal. Wa idza ja'al miskinu ajabe ora ana hadise urusan walimatul urusan mboten. Kalau orang miskin manggilnya. Dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan ate salat tembiku. Ya Nabi datang ya salat saja ya ora jaman. Fi ayyi makan dan arad ta an usolliya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat? Teng mriki ya Rasul. Ya Nabi salat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mek Nabi omahe dienggo salat Nabi. Ambean tahu tanggung kiai kon salat. Kon promosekno anakmu iku, Pak. Kiai dongakno ke kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dhewe anake ra PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fa'takhidahu musollan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid Kiblaten itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini muntah. Ya, untungnya ten kula, dadi ono sing eling-eling ya, Pak. Nah, sampean kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu enggak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita, saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar, ditanya sama Gus wong alim kok ning pasar. Piye? Aneh tuh, ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodohnya wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Paham ini supaya sangkan la Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan nek ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali faqul. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu di pang. Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di bareng pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ora sida dadi Nabi. Amen nampa tamu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Kecuali kamu dapat itu. Nunggu dipanggil. Wa idza du'itum kalau dipanggil lagi fat. Ya sudah berarti. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kalau cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa. Ya kepentingan kalau ben ra mbok tamoni jujur mawon. Nah, taman misalnya, cuma guling-gilingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Saya kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ulama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilah aimati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulane aku khilaf ben rahman aku podo kan gak sido khilaf. Dasar duwe buat khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yu'zana lakum la ta'amin ghairu nazirina inna walakin idza du'itum. Kalau kamu ditim. Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kula kenangan bejengan yang ngaji. Kenal Gus Ba ya kenal nabi. Pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jenengem ora cuma aku bedino jamaah ben Nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat itu ribuan tapi pancet sing munculne hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain memang enggak kenal, hanya ikut sholat, ikut ngaji. Ya enggak ada enggak tahu muncul ning apa? Hadis. Muncul jam'un minas sahabat. Munculnya rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya benda sholat, benda apa? Ngaji. Paham gitu. Terus niki kula sukani resep liyaqilla ma tafrahu bihi, mesti yaqilla ma tahzanu bihi. Supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah.
Jadi misalnya kita bayang bojo ngoten. Bojoku alhamdulillah aja Islam nak salat madhepmu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judes, roh kukur-kukure mbek angop tenang. Tenang. Mergo jais. Tenang, karena tarifnya mini. Jajal misalnya tarif bojo kudu senyum teko wis maca. Bareng roe teko angop. Waduh, sebar. Dari hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat. Terus bertatahkan intan, pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas ini? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja tidak punya aja. Loh, saya senang kok sebaiknya tidak punya. Saking senangnya raja itu tiap minum pakai gelas itu. Kalau tidak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Memanggil penasihat, iya bener kamu. Kalau saya dulu tidak punya malah tahu pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem, kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersyarat, kan menjadi tambah repot. Sama aku di sini untuk bujuk asal wedo sampai sholat madem kan seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya Mentani macak, mentani ramah. Mentani servis kan repot. Ya kula, bojo kula sering janggal. Kepengen kula niku ngambek, kula bilang ngamuk opo kowe Islam. Kowe ya rohku ya Islam ya salat, ketoke madhep bulan nang ngamuk urusan opo. Ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Timbang sampean umumnya orang umum tapi tidak benar. Karena tarifnya kebanyakan. Iku jenenge apa? Yakin lama tafrahu bihi, mesti yakin lama tahzanu. Al-Fatihah. Oh